Sahabat belajar Indonesia yang hebat, apa yang kalian ketahui tentang BPU PKI? Untuk lebih memahaminya, silahkan simak di berikut ini. Dalam usaha memerdekakan diri dari penjajahan, tentunya tidaklah mudah dan memerlukan persiapan yang matang. Hal ini tentunya menjadikan terbentuknya organisasi yang berusaha untuk menyiapkan kemerdekaan Indonesia. Salah satunya yaitu adalah BPU PKI. BPU PKI yang sering kita kenal dengan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau dalam bahasa Jepang sering disebut dengan Dokuritsu Junbi Kosakai. BPU PKI resmi dibentuk pada tanggal 29 April 1945, bertepatan dengan hari lahir Kaisar Jepang yang bernama Kaisar Hirohito. BPU PKI dibentuk memiliki tugas khusus, yaitu untuk meneliti, mengkaji, dan menyiapkan urusan pemerintahan penting lainnya untuk berdirinya negara Indonesia yang merdeka. BPU PKI beranggotakan 67 orang. 60 anggota aktif merupakan tokoh-tokoh utama pergerakan nasional Indonesia dari seluruh daerah dan aliran. Dan 7 anggota khusus merupakan perwakilan pemerintah penduduk militer Jepang. Kemudian Rajiman Widyodiningrat ditunjuk sebagai ketua BPU PKI yang didampingi oleh 2 tokoh muda sebagai wakilnya, yaitu Raden Panji Suroso dan Ichibangas Yoshio dari Jepang. BPU PKI setidaknya melaksanakan 2 sidang penting. Sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dalam sidang ini membahas tentang dasar pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sidang pertama BPU PKI ini diisi dengan mendengarkan orasi 3 tokoh pergerakan nasional Indonesia. Tokoh pertama yang menyampaikan gagasan tentang dasar negara yaitu adalah Muhammad Yamin. Pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengemukakan gagasan tentang rumusan 5 prinsip dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. 5 prinsip dasar itu: 1. Pri kebangsaan, 2. Pri kemanusiaan, 3. Pri ketuhanan, 4. Pri kerakyatan, dan yang kelima yaitu adalah kesejahteraan rakyat. Tokoh kedua yang mengemukakan gagasannya tentang dasar negara yaitu adalah Sutomo. Pada tanggal 31 Mei 1945, Sutomo menyampaikan pendapatnya tentang rumusan 5 prinsip dasar Negara Republik Indonesia yang dikenal dengan nama Dasar-Dasar Negara Indonesia Merdeka. 5 prinsip dasar tersebut yaitu: 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir batin, 4. Musyawarah, dan yang kelima, keadilan sosial. Tokoh ketiga yang menyampaikan gagasannya tentang dasar negara yaitu adalah Soekarno. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan gagasan mengenai rumusan 5 sila dasar Negara Republik Indonesia yang dikenal dengan nama Pancasila.
5 dasar ini yaitu adalah 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme dan peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketuhanan yang Maha Esa. Dari 3 tokoh yang mengemukakan dasar-dasar negara ini, usulan Soekarno dengan nama Pancasila yang diterima oleh semua orang yang hadir dalam forum tersebut. Dan kelima rumusan ini kemudian digunakan sebagai ideologi dan fondasi negara Indonesia. Selanjutnya, sidang BPUPKI kedua dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Sidang BPUPKI ini membahas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, hak warga negara Indonesia, rancangan Undang-Undang Dasar, ekonomi dan keuangan, pertahanan dan pendidikan, dan pengajaran. Dan dalam sidang yang kedua ini menghasilkan rumusan dasar negara dan rancangan Undang-Undang Dasar. Sahabat belajar Indonesia hebat, demikian tentang BPUPKI. Semoga bisa menambah wawasan dan pengetahuan sahabat pelajar Indonesia semua.